Pertama-tama kita akan siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data hasil sumatif matematika kelas 3A. Ada 30 data, kita copy di bagian nilai. Setelah itu kita masuk ke aplikasi CASP. Kita klik New Data. Kita ganti dulu namanya menjadi nilai. Tipenya sudah sesuai scale karena isinya nanti berupa angka. Kita apply. Setelah kita apply, kita paste di kolom nilai. Sebelum kita t-test, kita akan uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kemudian Deskriptif, kita klik Deskriptif Statistik. Nah, kita masukkan nilai di bagian variabel. Kemudian kita klik Statistik. Kita checklist di bagian Shapiro-Wilk Test. Nah, di sebelah kanan sudah tertera p-value dari Shapiro-Wilk ini sebesar 0,428, di mana hasil ini lebih besar daripada 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa data ini normal. Nah, setelah kita tahu kalau data ini normal, kita bisa lanjut uji T. Kita klik t-test, kemudian kita pilih one sample t-test. Kita masukkan nilai di bagian variabel, kemudian kita isi test value ini batas KKM-nya berapa? Saya isi 75. Kemudian kita checklist di bagian effect size dan deskriptif. Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk rata-rata dari data yang sudah dimasukkan itu 75,83. Di sini p-value-nya adalah 0,047, di mana p-value ini menandakan signifikan antara rata-rata dari data tersebut dengan rata-rata yang sudah ditentukan ya, yang tadi kita isi ya 75. Kemudian untuk melihat efeknya seberapa besar, kita lihat di bagian Cohen. Cohen ini tertera 0,379. Nah, angka ini tergolong kecil ya karena ada di antara 0,20 sampai 0,49. Jadi bisa dikatakan kalau data ini signifikan tetapi efeknya kecil. Pertama-tama kita siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data hasil sumatif matematika kelas 3 yang terdiri dari 2 kolom, yaitu ada kolom kelompok dan kolom nilai. Di kolom kelompok ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok terdiri dari 30 data. Kita copy kelompok dan nilai. Kemudian kita masuk ke aplikasi CASP. Kita klik New Data. Kita ganti menjadi kelompok. Untuk kolom tipenya kita ganti menjadi nominal. Kita apply. Selanjutnya di kolom kedua kita add nilai. Kolom tipenya sudah sesuai scale. Kita apply. Kemudian kita paste datanya di sini. Setelah itu kita klik Analyze. Kita klik t-test. Kita pilih Independent Sample t-test. Kita masukkan kelompok ke bagian Grouping Variables. Kemudian nilai kita masukkan ke Dependent Variables. Setelah itu kita checklist effect size, kemudian
kita checklist deskriptif, dan yang terakhir adalah equality of variance. Kita menggunakan Hivins. Oke, untuk datanya sudah terlihat di sebelah kanan. Untuk T sebesar negatif 2,401 dan P-nya 0,020. P di sini menyatakan adanya perbedaan signifikan antara nilai kelas A dan B karena P-nya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian di sini T-nya negatif karena rata-rata kelas A itu lebih kecil daripada rata-rata kelas B. Kemudian untuk menentukan efeknya, besar atau kecilnya efek, itu kita lihat di bagian kohen ini. Kohennya di sini tertera negatif 0,620. Di sini negatif sama seperti tadi karena rata-ratanya lebih besar yang B daripada kelompok A. Nah, besarannya itu 0,620, di mana 0,620 ini tergolong sedang kategorinya. Bisa dikatakan dari tes ini, perbedaan rata-rata dari kedua kelas cukup bermakna. Kita lanjut di bagian asumsi. Di sini tertera F 0,538, untuk P-nya 0,466, di mana lebih besar daripada 0,05. Bisa dikatakan kalau data ini memiliki varians antar kelasnya homogen. Atau bisa juga dikatakan asumsi homogenitas terpenuhi atau uji T-nya valid. Selanjutnya di bagian deskriptif statistik, di sini terlihat ya, di grup A dan grup B jumlahnya 30, rata-rata grup A 75,83, rata-rata grup B 77,27. Terlihat ada perbedaan. Nah, di sini rata-rata kelas B itu lebih tinggi, sekitar 2 poin daripada kelas A, dengan standar deviasi yang hampir sama. Pertama-tama kita siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data nilai matematika kelas 3A. Terdiri dari 3 kolom, yaitu ID siswa, nilai pretest, dan nilai post-test. Kita copy nilai pretest dan post-testnya sejumlah 30 data. Kemudian kita masuk ke aplikasi JASP. Kita klik New Data. Di sini kita ganti nama menjadi pretest. Tipenya scale, kita apply, kemudian kita tambahkan kolomnya, post-test. Untuk tipenya scale, kemudian kita apply, kita copy datanya di sini. Setelah itu kita pilih analyze, kita pilih t-test, kita pilih pirate samples t-test. Setelah itu kita masukkan ya pretest ke variable pairs, kemudian post-test juga. Oke, setelah itu kita checklist di bagian effect size, kemudian deskriptif,
Di assumption checks ini kita klik normality. Untuk hasilnya sudah terlihat di sebelah kanan. Tertera P negatif 2,074 dengan P 0,047. Karena P ini lebih kecil daripada 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data ini signifikan atau adanya perbedaan antara pretest dan posttest. Nah, perbedaannya bisa dilihat di sini. Untuk pretestnya 75,83, posttestnya 77,27. Nah, ada peningkatan skor setelah perlakuan, ya, bukan karena kebetulan, tetapi memang signifikan secara statistik. Selain itu, kita lihat juga Cohennya, efeknya. Di sini tertera 0,379. Angka ini tergolong kecil menuju sedang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa, meskipun besar pengaruhnya relatif kecil. Pertama-tama kita siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data nilai matematika kelas 3, terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom kelompok dan kolom nilai. Pada kolom kelompok ini ada 3 kelompok. Yang pertama, menggunakan metode ceramah, kelompok B menggunakan metode diskusi, dan kelompok C menggunakan metode eksperimen. Kita copy dulu datanya. Kemudian kita masuk ke aplikasi CASP, kita klik New Data, kita ganti menjadi kelompok. Untuk tipenya kita ganti nominal karena isinya bukan angka, kemudian kita apply. Setelah itu kita tambah kolom, kita kasih nama nilai. Untuk tipenya adalah scale, kita apply, kemudian kita paste. Kita pilih analyze, kemudian pilih ANOVA, pilih lagi ANOVA. Kita masukkan datanya, data kelompok kita masukkan ke fixed factors, kemudian nilai kita masukkan ke dependent variable. Selanjutnya kita akan checklist. Yang pertama kita checklist descriptive statistik. Kemudian yang kedua kita checklist estimate of effect size. Kemudian pada bagian asumsi, kita klik homogenitas. Lanjut di bagian post hoc test, kita pilih kelompok, kita pindahkan ke bagian kanan. Oke, sudah sesuai. Kemudian hasilnya kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, di sini tertera P-nya kurang dari 0,01, berarti menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antara ketiga kelompok A, B, dan C. Nah, untuk rata-ratanya bisa terlihat di sini ya. Kelompok A rata-ratanya 75,83, kelompok B 77,27, kelompok C 81,97. Di sini terlihat kalau kelompok C itu memiliki nilai tertinggi, kemudian diikuti oleh kelompok B dan kelompok A. Untuk tahu kelompok mana yang berbeda signifikan, kita lanjutkan ke post hoc test. Nah, di sini kita lihat untuk yang signifikan itu adalah kelompok C karena P-nya kurang dari 0,01.
Nah, dari data ini kita lihat ya, kita bisa lihat kalau kelompok C itu berbeda signifikan dari A dan B. Tetapi A dan B itu tidak berbeda signifikan satu sama lain. Pertama-tama kita siapkan dulu datanya. Saya menggunakan data nilai pendidikan Pancasila kelas 3. Dari data ini terlihat 4 kolom, ada kolom ID siswa, metode, gender, dan nilai. Metode yang digunakan ada 2, yaitu konvensional dan PBL. Dari masing-masing metode ini diterapkan di gender laki-laki maupun perempuan dengan jumlah keduanya 30 siswa. Kita copy dulu datanya. Kemudian kita masuk ke aplikasi CASP. Kita klik New Data. Kita kasih nama metode. Kita ubah tipenya menjadi nominal. Kemudian kita tambah kolom. Kita kasih nama gender. Untuk tipenya adalah nominal. Kita apply. Kemudian kolom ketiga. Kita kasih nama nilai. Untuk tipenya sudah sesuai, scale. Selanjutnya kita copy datanya. Kita paste di sini. Selanjutnya kita klik Analyze. Kita pilih ANOVA. Kita pilih ANOVA lagi. Kita masukkan. Ya. Untuk metode kita masukkan fixed factor, kemudian gender juga. Untuk nilai kita masukkan ke dependent variable. Kemudian kita checklist, deskriptif, estimate, kemudian asumsi kita checklist homogeneity, kemudian post hoc test, kita masukkan metode dan gender. Di bagian koreksi, kita checklist oke, kemudian Bonferroni dan home. Selanjutnya di bagian marginal kita masukkan metode dan gender. Hasil sudah terlihat di sebelah kanan. Seperti ini. Kita mulai bahas, mulai dari bagian deskripsi. Nah, di sini terlihat rata-ratanya. Rata-rata skor kelompok PBL lebih tinggi daripada konvensional untuk kedua gender. Nah, secara deskriptif, metode PBL ini menghasilkan nilai belajar yang lebih baik. Selanjutnya, kita ke asumsi. Nah, di sini terlihat P 0,522. Karena P lebih besar daripada 0,05, maka varian antar kelompok homogen atau asumsinya terpenuhi. Nah, maka dari itu, data memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke ANOVA. Kita lihat di tabel ANOVA. Nah, di sini efek utamanya P lebih kecil daripada 0,01,
yang berarti ada perbedaan nilai belajar yang signifikan antara metode PBL dan konvensional. PBL menghasilkan nilai yang lebih tinggi, tadi kita lihat di rata-rata, kemudian efek utama gender itu tidak terlalu signifikan, ya, atau P 0,762, yang berarti di gender ini tidak ada perbedaan antara nilai laki-laki dan nilai perempuan. Interaksi metode gender itu juga tidak signifikan ya, metode dan gender ini tidak signifikan atau P 0,420, di mana artinya pengaruh metode pembelajaran tidak bergantung pada jenis kelamin siswa. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki sama-sama diuntungkan dari metode PBL. Kemudian kita lihat nilai efeknya. Di sini efeknya tertera 0,595, di mana efeknya besar. Artinya metode PBL memberi pengaruh yang kuat terhadap hasil belajar. Selanjutnya kita ke marginal. Nah, di sini marginal means atau rata-rata marginal menunjukkan rata-rata umum untuk masing-masing faktor. Kita lihat untuk nilai rata-rata PBL itu 81,97, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional sebesar 75,83. Selanjutnya kita ke CI. Nah, kita lihat interval kepercayaannya. Juga tidak saling tumpang tindih ya, yang memperkuat perbedaan signifikan. Sedangkan untuk gender, selisih rata-ratanya sangat kecil. Ya, selisih rata-ratanya sangat kecil. Di situ berarti tidak signifikan. Lanjut kita ke post hoc test. Nah, di bagian ini menguji perbedaan signifikan antara pasangan kelompok setelah ANOVA. Perbandingan metode menunjukkan bahwa skor rata-rata PBL lebih tinggi secara signifikan daripada konvensional. Kita lihat di P-nya. P-nya itu sebesar 0,762 di sini. Ya. Menunjukkan kalau efek metode pembelajaran itu berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan, karena perbandingan gender itu menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Pertama-tama kita akan siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan daftar nilai IPAS kelas 3 yang terdiri dari nilai pretest, post-test, dan follow-up. Kita akan copy dulu datanya. Kita masukkan ke aplikasi CASP, klik New Data. Kita kasih nama pretest. Kita apply, kita tambahkan kolom, post-test. Kita apply, kita tambahkan lagi follow up. Kita apply, kemudian kita paste di sini. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih ANOVA, kita pilih repeat.
Nah, di RM vector ini kita kasih nama time. Kemudian di sini kita ganti namanya menjadi pretest. Yang dua ini post test. Ketiga follow up. Kemudian kita masukkan pretest ke pretest, post test ke post test, dan follow up ke follow up. Setelah itu kita akan checklist di bagian deskriptif, estimate, kita pilih parsial, selanjutnya di bagian asumsi kita pilih sphericity, kita checklist greenhouse dan Yun. Kemudian ke post hoc test. Post hoc test kita checklist Converoni bagian correction. Kemudian data sudah terlihat di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, di sini di bagian deskriptif kita lihat rata-rata dari pretest sebesar 75,83, post-test sebesar 77,27, dan follow up sebesar 81,97. Yang artinya secara deskriptif terdapat kenaikan skor dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita ke asumsi. Di uji asumsi, di sini ada notes-nya. Ya, notes ini berarti bahwa asumsi sphericity ini dilanggar, sehingga kita tidak boleh menggunakan nilai F tanpa koreksi. Untuk dari itu, maka kita menggunakan hasil koreksi greenhouse, geyser, atau Unfeld. Nah, di greenhouse atau di Yun ini kita lihat P-nya kurang dari 0,01 yang artinya perbedaan antar waktu itu signifikan secara statistik. Kemudian di eta kuadrat ini sebesar 0,672 yang menunjukkan efek sangat besar karena lebih besar daripada 0,14. Kita beralih ke post hoc. Nah, di sini pretest versus post test. Ya, P-nya 0,141. Kemudian pretest versus follow up itu P-nya 0,001. Selanjutnya
post test versus follow up itu P-nya kurang dari 0,001. Nah, artinya setelah perlakuan awal ada peningkatan skor sebelum signifikan secara sistematis meskipun ada kenaikan. Lumayan ya, dari 75,33 menjadi 77,29. Kemudian dari pre versus follow up itu P-nya 0,001 yang berarti ada peningkatan signifikan antara pretest dan follow up. Ini menunjukkan bahwa efek perlakuannya tampak kuat dalam jangka waktu lebih lama dan hasilnya meningkat signifikan pada saat follow up, yaitu sebesar 81,97. Nah, di post test versus follow up itu P-nya lebih kecil dari 0,001 yang berarti ada peningkatan signifikan dari post test ke follow up. Artinya setelah perlakuan, seselesai pun peserta terus menunjukkan peningkatan hasil, bukan menurun. Jadi efektivitas perlakuan semakin terlihat setelah beberapa waktu berjalan, bukan hanya sesaat setelah pelatihan. Pertama-tama kita akan siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data hasil sumatif semester 1. Di sini terlihat kolom metode dan kolom mata pelajaran, ada matematika dan IPAS. Metode yang digunakan ada dua, yaitu konvensional dan PBL. Kita copy dulu datanya. Kemudian kita masuk ke aplikasi CASP, klik New Data. Kita kasih nama metode. Kemudian untuk tipenya adalah nominal. Kita apply. Kemudian kita masukkan nilai matematika. Apply. Kolom IPAS. Kita apply, kemudian kita paste datanya di sini. Selanjutnya kita pilih Analyze, kita pilih ANOVA, kemudian kita pilih MANOVA. Kita masukkan metode di bagian Fix Factors, kemudian matematika di bagian Dependent, dan IPAS bagian Dependent. Selanjutnya kita akan checklist di bagian ini. Nah, untuk tes kita pilih Delay, kemudian Wilks, Hoteling, dan Roy. Asumsi kita pilih homogen dan multivariate. Nah, hasilnya terlihat di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, berdasarkan hasil analisis MANOVA diperoleh P kurang dari 0,01 pada 4 tes. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara multivarian antara kelompok perlakuan terhadap kombinasi variabel dependent. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar baik matematika maupun IPAS.